Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kembali belajar lagi tentang tema baru, yaitu tema 7 setelah sebelumnya kita belajar tentang tema 6. Nah, untuk di tema 7 ini pertama itu materi kita tentang pidato dan contoh pimpinan. Nah, sebelumnya mungkin kalian udah pernah ya ikut atau mendengar orang pidato gitu kan di depan. Nah, dan di sekolah kita juga ya ada namanya eskul hitobah. Nah, seperti hikul berpidato seperti dia. Nah, apa itu pidato ya? Nah, pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan ide, gagasan, ya, pendapat, atau memberikan gambaran mengenai suatu hal baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Nah, jadi biasanya orang yang berpidato itu kan berada di depan umum, di depan halayak ramai. Misalkan di sebuah acara gitu kan, dia datang maju ke depan dan menyampaikan eh, pidatonya. Isinya itu berupa ide, gagasan, pendapat, atau memberikan mengenai gambaran mengenai satu hal seperti itu. Nah, kemudian ada 4 unsur dalam berpidato, yaitu pertama pembicara, yaitu yang menyampaikan pidato, ya. Kemudian ada tema pidatonya, apa yang disampaikannya itu apa tema yang akan disampaikannya. Misalkan pidatonya eh, pada hari ibu, berarti tema biasanya yang disampaikanlah itu tentang ibu, ya seperti itu. Kemudian materinya, isi-isinya juga tentang ibu. Kemudian yang keempat itu ada pendengar. Nah, pendengar ini audiens atau bahasa Inggris itu audiens. Nah, pendengar ini misalkan pidatonya itu di depan bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, kemudian tapi ada juga pidato ya di depan anak-anak. Maka beda isinya antara pidato depan anak-anak dengan pidato secara umum seperti depan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, atau pidato di depan seorang tentara atau polisi itu beda isinya dengan pidato di depan anak-anak. Nah, tapi kalau misalkan di depan secara umum terbuka, maka beda lagi pidatonya ya. Disesuaikan dengan pendengarnya. Nah, kemudian pidato itu ya. Jadi biasanya kalau pidato itu kan orang buatnya dalam bentuk teks ya. Nah, sebelum dibacakan. Jadi teks pidatonya itu memiliki tiga struktur. Yang pertama ada pembukaan. Di pembukaan ada salam pembuka. Nah, salam pembuka biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan. Kalau kita biasanya orang Islam bersyukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Atau ada juga langsung puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kita keselamatan, kesehatan ya sehingga kita bisa hadir di acara misalkan pada acara hari ibu, di acara hari ibu ini. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh pembuka. Nah, nanti bisa kalian lihat dicek ya di buku itu kan ada teks pidato. Nanti kalian bisa lihat mana pembukanya. Jadi dalam pembuka itu ada salam pembuka. Kemudian ada salam ucapan penghormatan. Seperti apa ucapan penghormatan? Nah, baik. Biasanya kan seperti ini. Yang terhormat kepala sekolah, contoh sekolah kita SDIT Darul Ihsan, kepala sekolah SDIT Darul Ihsan yang kami hormati. Kemudian atau dan selanjutnya biasanya dari yang memiliki jabatan lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Nah, misalkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang kami hormati, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, yang terhormat ketua yayasan yang kami hormati, kepala sekolah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa kalian lihat di teksnya juga nanti ya, atau kalian cari di Google contoh di YouTube ya atau di mana saja contoh orang berpidato yang baik seperti apa. Nah, itu ada contoh-contohnya.
Selain ada ucapan penghormatan, ada juga rasa syukur tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Berarti kalau di sini ya, di sini urutannya itu mulai salam, ucapan penghormatan, baru ucapan syukur. Misalkan nih, salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penghormatan, yang terhormat Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Nah, yang kami hormati ya, Ketua Yayasan, yang kami hormati kepala sekolah, dan yang kami banggakan ya, siswa-siswi SDIT dan selanjutnya seperti itu. Nah, baru yang ketiga ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukurnya seperti ini. Kayak tadi, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara ini. Nah, seperti itu. Itu salah satu ucapan syukur. Nah, setelah pembukaan baru ada isi. Nah, isi ini ya apa yang ingin kita sampaikan itulah isinya. Nah, misalkan tentang ibu ya, isi-isinya. Kemudian setelah isi baru ada penutup. Penutup ini berupa kesimpulan dari isi tadi. Nah, kemudian selain kesimpulan dari isi tadi juga ada salam penutup. Nah, ya salam penutup. Contoh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, itu 3 struktur teks pidato. Nah, ini ya. Oke. Jadi sekarang kita belajar tentang kepemimpinan. Nah, apa itu kepemimpinan ya? Kepemimpinan itu kan sebenarnya banyak di sekitar kita ini. Jadi karena setiap perkumpulan itu pasti ada memerlukan pemimpin. Nah, sehingga banyak pemimpin itu di sekitar kita. Contoh dari yang terkecil dulu ya. Nah, kalau dalam lingkup keluarga pemimpinnya itu adalah seorang ayah. Nah, kemudian ada lagi naik nih setelah ayah, ada lagi dari rukun warga, ketua RW, ada lagi ketua RT. Nah, setelah itu baru ada kepala desa, kepala dusun, ya, di sebuah dusun. Kemudian di sebuah desa maka ada seorang kepala desa. Di sebuah lurah ada seorang lurah. Nah, di sebuah kecamatan yang lebih luas lagi ada seorang camat. Ada sebuah kabupaten, ya, contoh atau sebuah kota nih, kota Pontianak, ada seorang pemimpinnya, yaitu wali kota. Di sebuah kabupaten ada seorang pemimpinnya, disebut bupati. Di sebuah provinsi, ya contoh provinsi Kalimantan Barat, ada seorang pemimpin, yaitu pemimpinnya disebut apa? Gubernur. Dan di sebuah negara, ya seperti Indonesia ini, seorang pemimpinnya disebut presiden. Itu untuk Indonesia ya, bentuk negaranya ya yang bentuknya presiden terpimpin ya. Maka seorang pemimpinnya itu disebut presiden. Nah, jadi seperti itu. Di dalam agama kita ya ada juga namanya amir ya, amir atau pemimpin, disebut amir. Nah, apa saja karakteristik seorang pemimpin? Nah, karakteristik seorang pemimpin Pancasila yang pertama, seorang pemimpin harus berketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui bahwa Tuhan itu tunggal, satu atau esa. Nah, kita sebagai orang Islam dia juga pasti sudah tahu seorang pemimpin itu harus beriman. Nah, dan seiman ya. Karena dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ya bahwa pemimpin kalau seorang muslim itu mengangkat seorang pemimpin itu harus yang seiman. Nah, kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil dan memiliki adab yang baik. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa berlaku adil ke semua rakyatnya, bawahannya, ya. Nah, karena sebenarnya ini seorang pemimpin ini berat tanggung jawabnya. Nah, karena nanti Allah minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, ya. Nah, jadi sama kita juga ini sebenarnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita pimpin, ya. Kalau kita memimpin diri sendiri, kita bertanggung jawab ya atas apa yang kita pimpin diri kita. Nah, kemudian dan memiliki adab yang baik. Kenapa? Pemimpin itu sebagai apa? Panutan juga, karena dia itu jadi sorotan orang ramai dari rakyatnya.
Maka seorang pemimpin itu harus memiliki adab yang baik sehingga nanti rakyatnya juga mengikuti. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin adalah dia yang mampu atau berniat kuat mempersatukan dan tidak hanya berdiri untuk satu golongan. Iya, pasti itu. Jadi seorang pemimpin, misalkan sebuah negara, itu maka harus jadi pemimpin bagi negara tersebut, bagi dari orang yang ada di negara tersebut. Contoh nih, dari negara tersebut nih banyak suku, ya, kayak negara kita ini kan ada suku Dayak, suku Melayu, suku Cina, ya, suku lain-lainnya, ya. Maka harus kita ini berdiri di atas untuk semua suku, bukan hanya salah satu suku saja. Misalkan kita ini hanya baiknya cuman sama satu suku saja, tidak boleh. Maka kita harus baik sama semua suku dan tidak boleh mengucilkan satu sukunya. Nah, seperti itu. Maka ya bukan hanya suku dan lainnya, ya, ada juga organisasi. Nah, seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mempersatukan semuanya yang ada di negara tersebut. Nah, kalau di keluarga, seorang pemimpin harus bisa menyatukan anggota keluarganya. Nah, seperti itu. Oke, yang keempat, seorang pemimpin dialah yang mampu mengambil kebijakan dalam sebuah keputusan dan bermusyawarah untuk mufakat atas rasa keadilan dan kebenaran untuk yang dipimpinnya. Ya, jadi seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan melalui musyawarah dan bisa mengambilnya dengan tegas, yang ya dengan benar, dengan rasa adil, ya, tidak sewenang-wenang. Dan yang kelima, seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti itu, ya. Jadi harus bisa menciptakan kesejahteraannya. Karena ujung-ujung dari kehidupan ini, dari orang ingin hidup, ya, di dunia ini kan, pertama itu pengennya hidup sejahtera dan memiliki rasa keadilan. Siapa sih yang mau hidup yang tidak sejahtera? Pasti ingin hidup sejahtera, ya. Seperti itu. Nah, jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.